Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi Duyanto dengan NIM 21104111032. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bela Negara, saya akan menjawab soal sebagai berikut. Yang pertama yaitu, jelaskan secara singkat mata kuliah Pendidikan Bela Negara di UPN Veteran Jakarta. Mata Pendidikan Bela Negara berupa kegiatan intrakurikuler mata kuliah pembentukan kepribadian, yaitu Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Widya Muatyasa, serta kegiatan ekstrakurikuler unit kegiatan mahasiswa seperti Resimen Mahasiswa, Mahasiswa Pencipta Alam, Pramuka, Bela Diri Tradisional, Seni Tari Tradisional, dan Olahraga. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai kampus bela negara diharapkan akan mampu menghasilkan lulusan sarjana pionir pembangun yang selalu siap mempertahankan NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dimanapun dan kapanpun mereka bekerja. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya, contohnya yang dapat kita terapkan dengan hal-hal yang bermanfaat di kehidupan keseharian kita. Bela negara bisa kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri, sebagai contoh dengan kita belajar rajin dan sungguh-sungguh. Di samping itu, kita akan menjadi orang yang berilmu dan berpotensi sehingga menjadi orang yang berprestasi. Menjadikan kita orang yang berilmu dan berpotensi, lalu melahirkan orang yang berprestasi, secara tidak langsung dan otomatis negara yang dapat keuntungan berupa bertambahnya orang-orang yang pintar dan orang-orang yang berguna. Dan itu juga akan melahirkan para pengusaha, para ilmuwan cerdas, dan yang lainnya. Selain itu, ada beberapa cara kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dimulai dari tindakan yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, ikut menjaga dan melindungi wilayah tempat kita tinggal, lalu ada taat, patuh, dan melaksanakan ajaran agama, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Lanjut yang ketiga, yaitu jelaskan 4 konsensus dasar negara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yakni pemerintah, rakyat, dan juga wilayah. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintah, pembentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang pertama merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Lalu yang kedua merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Lalu yang ketiga mengandung nilai-nilai universal dan lestari. Selanjutnya yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna yang penting
karena pengertian atau makna yang terkandung dalam seloka tersebut terkandung yaitu kiranya yang menuntun pemahaman bangsa Indonesia bahwa walaupun kita memiliki keanekaragaman dalam banyak hal, akan tetapi tetap satu jua. Oleh karena itu, dengan keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu kesatuan dan persatuan. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada NKRI. NKRI adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau yang biasa kita sebut dengan sikap nasionalisme oleh bangsa Indonesia. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu melaksanakan penertiban atau law and order untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Maka negara harus melaksanakan penertiban. Dalam fungsi ini, negara dapat dikatakan sebagai stabilisator, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Di samping itu, Indonesia sendiri, NKRI sendiri memiliki fungsi dalam pertahanan, yakni untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa. Untuk itu, perlu adanya penegakan keadilan, yang dimana penegakan ini fungsinya melalui lembaga peradilan, karena keseluruhan fungsi negara tersebut diatasi atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan sikap warga negara dalam memiliki pengetahuan dan wawasan luas pada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan juga mencerminkan keinginan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta bersatu untuk mengatasi kesulitan. Wawasan kebangsaan pada hakikatnya merupakan pandangan bersama seluruh komponen bangsa Indonesia dan merupakan landasan bagi pengembangan sentimen dan semangat kebangsaan yang tinggi dalam segala aspek kehidupan bangsa. Wawasan kebangsaan meliputi semangat komitmen dan solidaritas untuk memastikan eksistensi dan peningkatan kualitas hidup negara, serta membutuhkan pemahaman yang memadai tentang tantangan saat ini dan masa depan serta berbagai potensi negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus yang dimana ini masih berhubungan dan berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Saya mengambil kasus yaitu penyebaran berita hoaks Undang-Undang Cipta Kerja yang bersumber dari CNBC Indonesia. Keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar dengan cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial manapun. Namun, saat ini banyak orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian, provokasi, dan juga hoaks. Penyebaran berita hoaks yang dimaksud di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yaitu ada 2 pasal diantaranya uang pesangon dihilangkan, kemudian UMK dihapus, kemudian semua cuti tidak ada kompensasi, dan lain-lain. Itu semua sudah beredar sehingga masyarakat itu terprovokasi. Dengan adanya penyebaran berita hoaks Undang-Undang Cipta Kerja ini, membuat masyarakat atau menimbulkan kericuhan dan kerusuhan yang ada di luar sana. Banyak masyarakat melakukan aksi demo terhadap pemerintah atas keputusan tersebut. Tetapi nyatanya pemerintah tidak seperti itu, melainkan hanya oknum atau pelaku yang menyebarkan berita-berita ketidakbenaran. Untuk itu saya mempunyai solusi bagaimana cara kita mengatasi penyebaran berita hoaks ini. Untuk mengatasi permasalahan hoaks yang semakin marak ini, yaitu kita sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Dan yang terpenting, pemerintah pun harus tegas dalam memberikan sanksi pada oknum penyebar hoaks atau pelaku yang
penyebar hoaks itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah khususnya lembaga peradilan, lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada pelaku akhirnya sudah ditetapkan dan pelaku itu dijerat oleh pasal 14 ayat 1 dan 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana. Yang dimana pelaku penyebaran hoaks berita Undang-Undang Cipta Kerja ini diancam pidana yaitu maksimal 10 tahun. Oleh karena itu, sangat pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan yang harus dimiliki setiap individu. Karena wawasan kebangsaan memiliki makna yaitu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat mencegah tantangan dan ancaman yang akan mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Serta untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sekian jawaban yang saya berikan mengenai tugas ujian tengah semester dan pemaparan kasus yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bela negara. Terima kasih.